saya Ahmad Delil Sitepu, NIM saya 4232650001 dan rekan saya Nama saya Sherly Davina dengan NIM 4233250023. Saya Neza Anggraini Yolandari dengan NIM 4232550003. kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan layanan daring menyebabkan meningkatnya risiko kebocoran data, terutama pada penyimpanan kata sandi. Keamanan data pengguna menjadi hal penting dalam sistem berbasis website. Salah satu cara melindungi password adalah melalui proses hashing, yang mengubah data menjadi nilai unik agar tidak mudah diretas. Namun, algoritma tradisional seperti MD5 dan Shadow 56 masih rentan terhadap reverse attack. Nah, penelitian ini menggunakan dua algoritma hashing modern, yaitu Argon 2 dan Script, yang dirancang tahan terhadap serangan berbasis perangkat keras. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan logging jaringan real-time agar aktivitas jaringan itu dapat dipantau langsung untuk deteksi anomali. Tujuan penelitian ini Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan simulasi sistem keamanan berbasis web. Sistem dibangun menggunakan algoritma hashing Argon 2 dan Script untuk mengamankan password serta WebSocket atau Ratchet PHP sebagai media pencatatan aktivitas jaringan secara real-time. Tujuan utama rancangan ini adalah menguji efektivitas sistem dalam mencatat aktivitas pengguna dan mendeteksi serangan ARP poisoning melalui dashboard admin. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem di sini itu terdiri dari dua peran utama, yaitu user dan admin. User melakukan registrasi dan login dengan proses hashing pada password yang disimpan di database. Sementara itu, admin dapat memantau seluruh aktivitas user secara real-time melalui dashboard. Sistem ini dikembangkan berbasis website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi front-end, PHP untuk logika utama di sisi back-end, dan MySQL sebagai penyimpanan data. Halo semuanya, saya Neza Anggraini Yolandari. Di sini saya akan mendemokan project dari kelompok kami, yaitu simulasi hashing password menggunakan Argon 2 dan Script dengan login jaringan berbasis website secara real time. Nah, di sini adalah kumpulan dari kode-kode projectnya. Nah, karena ini real time, maka saya menggunakan WebSocket. Di sini yang pertama-tama, saya harus mengaktifkan dulu WebSocketnya agar nanti login di dashboard adminnya itu jalan. Oke, kita langsung aja ke Chrome. Nah, di sini contoh dashboard adminnya. Kita masuk ke loginnya aja dulu. Nah, oke, ini adalah halaman loginnya. Nah, di sini saya sudah punya ya satu contoh akun dashboard untuk login sebagai admin. Nah, tadi kan ada contoh dari dashboard admin. Nah, coba di sini saya registrasi untuk akun sebagai usernya. Nah, oke, di sini contohnya saya ambil namanya Yolandari. Nah, passwordnya itu contohnya oke. Nah, role-nya kita pilih sebagai user. Nah, di sini kita register. Oke, kita coba login ya sebagai user Yolandari. Kita masukkan passwordnya, sesuaikan. Oke, kita login. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai user. Nah, ini adalah dashboard usernya. Nah, di sini nama website itu Hashworks atau kayak lembar kerja dari hashing. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh password apa yang ingin kita simulasikan. Lalu kita bisa memilih dua algoritma antara Argon 2 dan juga Script. Lalu di sini ada hasilnya, yaitu hasil dari hashingnya dan juga waktu prosesnya. Oke, saya contoh masukkan passwordnya, yaitu
Misalnya nama saya Neza. Nah, di sini ada ukuran dari gimana lemah atau enggaknya password itu. Nah, dia harus memenuhi beberapa persyaratan ini, yaitu minimal 8 karakter, harus ada satu huruf kecil, satu huruf besar, satu angka, maupun satu karakter spesial. Nah, jika hanya memenuhi, misalnya nih, hanya memenuhi satu huruf kecil, kayak gitu, maka dia sangat lemah, passwordnya sangat lemah gitu. Nah, kalau misalnya saya buat Neza, N-nya itu besar. Nah, ini ada 2 poin, tapi meningkat, tapi masih lemah, passwordnya masih lemah. Nah, coba kita tambahkan angka misalnya 0. Nah, sudah memenuhi 3 poin, maka statusnya itu cukup, yaitu password cukup aman. Nah, coba saya buat sampai dia 8 karakter, kita tambahi 1, 2, 3. Nah, di sini password sudah terkategori kuat ya, passwordnya kuat dan aman. Tapi bisa kita tambahkan untuk memenuhi semua syarat itu karakter spesial, misalnya titik 2 gitu. Nah, maka status passwordnya itu sangat kuat. Nah, jadi dari simulasi ini kita bisa mengetahui sebenarnya password yang lemah itu bagaimana dan password yang kuat itu bagaimana, sehingga bisa menjadi saran untuk teman-teman jika ingin meregistrasikan sebuah akun dan bingung nih password yang aman itu bagaimana jika dimasukkan secara manual. Oke, di sini saya contoh aja dengan huruf kecil aja semua ya. Nama saya Neza. Nah, saya pilih contohnya di algoritma Argon 2. Nah, di sini saya hashing. Maka dia akan memproses dan di sini keluar hasilnya nih. Nah, algoritma apa? Argon 2. Nah, kekuatan passwordnya itu gimana ya kira-kira? Ternyata sangat lemah gitu kan. Nah, ini adalah hasil hashingnya. Nah, padahal kita nggak tahu nih gimana sebuah sistem kalau di hashing itu gimana sih jadinya bentukannya. Padahal tadi cuma 5 huruf aja kan, kayak Niza itu kecil. Tapi kalau misalnya udah di hashing, ternyata jadi kode-kode yang kita nggak tahu sebenarnya ini artinya apa gitu kan. Nah, di sini juga mencatat waktu prosesnya yaitu 0,2 detik. Nah, coba kita ulangi simulasinya, kita gunakan algoritma script. Oke, kita masukkan password yang sama, misalnya Niza, huruf kecil semua. Kita lakukan dengan algoritma script. Ini kita hashing. Oke, nah di sini juga kekuatannya sangat lemah ya. Nah, hashingnya ini hasilnya berbeda dengan Argon 2, dimana mungkin yang Argon 2 lebih banyak ya itu item atau kayak kode-kode yang nggak kita tahu, lebih ribet lah gitu. Nah, waktu prosesnya tetapi lebih lama ya, 0,2 sekian per detik gitu. Oke, nah jadi dengan simulasi ini kita jadi tahu, oh ternyata dengan kita menggunakan algoritma dalam hashing password, ternyata password kita itu bisa jadi aman. Nah, jika ada orang ingin mencuri password kita dan ternyata sudah di hashing, jadi orang nggak tahu nih karena udah ibaratnya udah dienkripsi, udah nggak plain text lagi gitu. Oke, kita coba logout. Dan kita masuk ke dashboard admin ya. Untuk kita tahu gimana sih login di dashboard admin tercatat. Di sini contoh akun yang sudah ada itu Niza. Passwordnya. Oke, ini adalah login secara admin. Yaitu dia mencatat nih ketika kita login, logout, melakukan simulasi, baik dengan simulasi script atau Argon, dan mencatat IP lokal ya. Ini karena saya menggunakan IP lokal. Nah, ini juga contoh dari penggunaan IP lokal 127.001 dan MAC-nya ya karena ini localhost gitu. Nah, juga saya bisa mengaksesnya misalnya dengan perangkat lain. Nah, kalau misalnya di sini saya menggunakan WiFi, mungkin di perangkat lain seperti handphone, jadi kita tinggal akses aja dengan IP-nya. Di sini saya contohkan ya. Kita cek.
Oke, kita cek terminal. Oke, di sini aja deh. Ini kita clear dulu. Nah, misalnya nih saya ingin akses dari perangkat yang lain, kita cek aja IP yang ada di sini dengan perintah config. Nah, saya misalnya terhubung dengan perangkat tersebut melalui WiFi. Nah, kita lihat di IP address di ini. Nah, maka nanti misalnya di perangkat kalian itu kalian ketiklah misalnya HTTP, masukkan IP ini ya, IP localhost-nya ini, dan sesuai dengan foldernya itu login 2 login /index.php karena kita harus login itu. Oke, berikutlah contoh dari login di dashboard admin. Jadi semua tercatat nih, mau login, mau logout, dan juga tercatat juga IP dan MAC-nya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat kami menambahkan fitur baru di mana kita bisa mendeteksi nih anomali, di mana anomali yang kami deteksi ini yaitu RP positioning atau serangan ARP, di mana terdapat satu IP yang sama namun dengan dua MAC address yang berbeda gitu. Nah, karena si penyerang ini bakalan menyisipkan MAC address-nya dia namun menggunakan IP si target gitu, IP si korban gitu. Nah, sehingga penyerang ini dapat mengetahui nih jalur komunikasi kita. Nah, gitu. Oke, bagaimana cara kita mensimulasikan deteksi anomalinya? Nah, di sini saya menggunakan Kali Linux sebagai penyerangnya, sebagai attacker, dan Ubuntu sebagai target yang mengakses. Di sini saya masukkan dulu ya passwordnya. Oke, di sini juga kita masukkan passwordnya. Nah, oke. Mungkin kita bisa cek dulu ya IP masing-masing sistemnya. Nah, ini kita cek IP Oke, di sini kita tahu kalau di Ubuntu dia IP-nya itu 192.168.56.101. Nah, sedangkan di Kali Linux ini kita cek juga IP-nya.
Nah, di sini dapat kita lihat juga untuk IP si Kali Linux-nya ini 192.168.5.610. Berarti mereka sudah satu jaringan. Nah, sedangkan di Windows sendiri itu 192.168.5.661. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi kan contoh, misalnya ini contoh di lokal ini kan. Nah, maka dia IP dan MAC address-nya itu berbeda. Nah, kita coba simulasikan kita login dengan IP yang sama namun dengan MAC yang berbeda. Nah, ini yang akan saya lakukan adalah simulasi serangan ARP atau ARP positioning. Oke, kita coba login normal aja dulu ya di Ubuntu-nya. Oke, di sini kita bisa login. Kita masukkan misalnya tadi namanya usernya Yolandari ya, Yolandari. Passwordnya oke, kita klik login. Nah, oke, di sini di Ubuntu kita sudah berhasil ya mengakses user melalui sistem di Ubuntu. Nah, ini adalah Hashbox sama seperti yang sudah saya simulasikan didemokan sebelumnya. Coba kita lihat di dashboard adminnya. Nah, ini dicatat ya kalau si Yolandari yaitu sebagai user dia login di IP mana? IP 192.168.5.6.101 yaitu IP si Ubuntu dengan MAC apa? Nah, ini dia MAC-nya gitu. Oke, contoh kita melakukan nih serangan ARP di mana nanti MAC-nya ini bakal diganti padahal dia satu IP gitu. Oke, kita ke Kali Linux ya. Di sini kita masukkan ke etcap nantinya. Ya, ini kita sudah masuk ke ethercap, ini kita off aja. Oke. Lalu di sini kita scan for hostlist ya. Dia akan memeriksa beberapa host yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kita lihat di hostlist. Kita scan lagi. Oke, nah
di sini sudah terdapat ya ada IP address dari Windows yaitu 561 dan untuk 5611 itu dari perangkat si Ubuntu. Oke, di perangkat Ubuntu kita masukkan ke target 1 dan perangkat Windows-nya kita masukkan ke target 2. Oke, lanjut kita ke penerapan penerangannya ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dashboard user. Nah, ini kita login ke dashboard usernya ini setelah tadi kan serangannya dijalankan. Nah, di segi user ini gak ada apa-apa ya, kayak seperti biasa aja. Namun dari si penyerang mendapat informasi yang bagi kita itu sangat berharga ya, dimana di sini mendapatkan informasi username kita serta password. Jadi si penyerang ini bisa aja nih masuk ke akun kita, dimana di sini kita tidak menghashing passwordnya. Jadi dia dapat plain text-nya. Makanya dari itu pentingnya kita melakukan simulasi hashing password sehingga kita bisa menjaga nih agar password kita ini enggak plain text seperti ini. Kalaupun misalnya nanti si penyerang dapat, maka dia akan mendapatkan hasil hashing seperti yang saya simulasikan sebelumnya. Nah, oke, kita kembali ke dashboard login. Nah, di sini terdapat notifikasi yaitu serangan terdeteksi di mana IP 192.168.56.101 ini menggunakan 2 MAC address, yaitu MAC address yang pertama ini dan MAC address yang kedua adalah ini. Nah, waktunya kapan? Yaitu di tanggal 15 di jam 12.05.34. Maka di sini sebelum mungkin ya ketika entah si adminnya ini lagi nggak memonitoring dashboard login ini, dia sudah ada otomatis blocking. Nah, dia otomatis blocking, jadi tanpa kita harus klik nih button blokir IP ini. Klik nih button blokir IP ini, dia akan terblokir otomatis. Nah, kita dapat melihat lognya. Nah, ini adalah log dari serangannya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini satu IP yang sama namun menggunakan 2 MAC address yang berbeda nih. Maka IP tersebut akan kita blokir karena dicurigai akan adanya serangan. Nah, seperti itu. Oke, dengan memblokingnya, selain kita blocking secara manual, maka kita akan memblocking juga melalui localhost-nya. Nah, kita jalankan command prompt itu sebagai administrator. Nah, oke, di sini kita sudah buka command prompt-nya, kita masukkan perintah untuk blocking ya, blocking IP-nya. Nah, ini udah di blocking, maka coba kita cek, kita ping ya untuk IP-nya. Nah, general failure, berarti masuknya gagal nih, kita nggak bisa terkoneksi lagi di IP yang kita blok tadi. Nah, contohnya kita masuk kembali ke Ubuntu dan kita ping nih dari Ubuntu ke IPC Windows.
Nah, kita buka terminal, kita ping IP dari Windows-nya. Nah, nih, si Ubuntu ingin mengakses nih ke Windows, namun belum ada data yang didapat. Nah, karena apa? Karena si Ubuntu ini udah diblok nih sama Windows. Karena sehingga tidak dapat lagi mengakses, bahkan mengping aja pun nggak bisa. Nah, saat kita loading page-nya pun the connection has time out. Nah, server pada 192.168.56 terlalu lama untuk merespon. Nah, bisa jadi situs ini terlalu sibuk atau bisa dicoba lagi dan dikatakan check your computer network connection. Kita disuruh periksa koneksi jaringan kita. Nah, nggak bisa nih diakses. Oke. Nah, mungkin sekian demo project dari kami di mana kami dapat membangun sistem login di mana dashboard admin dapat melakukan login secara real time apapun aktivitas dari user seperti melakukan login, logout, melakukan simulasi baik menggunakan Argon 2 maupun script dan juga dapat mendeteksi anomali berupa RP versioning dan melakukan block ketika diketahui terdapat anomali. Sekian Masuk ke hasil dan pembahasan. Sistem yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan algoritma hashing Argon 2 dan script dengan fitur logging jaringan real-time menggunakan WebSocket atau Ratchet PHP. Pengguna dapat melakukan simulasi hashing password dan melihat hasil serta waktu proses secara langsung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Argon 2 memiliki waktu hashing lebih cepat dan tingkat keamanan tinggi, sedangkan script lebih efisien dalam penggunaan memori meski sedikit lebih lambat. Selain itu, sistem juga mampu mendeteksi serangan ARP poisoning dengan menampilkan notifikasi secara real-time di dashboard admin. Ketika ditemukan dua MAC address berbeda pada IP yang sama, sistem memblokir IP penyerang secara otomatis. Setelah pemblokiran, sistem kembali normal dan mencatat aktivitas baru tanpa gangguan, menunjukkan bahwa fitur deteksi dan pemulihan berjalan efektif. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem keamanan berbasis website yang menggabungkan algoritma hashing Argon 2 dan script dengan fitur logging jaringan real-time menggunakan WebSocket atau Ratchet PHP. Hasil menunjukkan bahwa Argon 2 memiliki waktu hashing lebih cepat dan keamanan tinggi, sementara script lebih efisien dalam penggunaan memori. Sistem mampu mendeteksi serangan ARP poisoning secara real-time dan memblokir IP penyerang secara otomatis, sehingga meningkatkan keamanan serta stabilitas jaringan. Baik, demikian hasil proyek kami. Bila ada kesalahan, mohon diperbaiki untuk Bapak dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.